بس بس بعيني اني ما بشوفهم، لشفت لمحاتهم. وبي كمان تركتني من انا وصغيره، وبي Halo Santai Mania, dimanapun berada ragam suku dan bangsa yang lagi santai di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar hari ini? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai, yuk santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Dalam video singkat ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Libanon. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Libanon. Republik Libanon adalah sebuah negara di Timur Tengah, sepanjang Laut Tengah dan berbatasan dengan Suriah di utara dan timur. Karena keanekaragamannya yang sektarian, Libanon menganut sebuah sistem politik khusus yang dikenal sebagai konvensionalisme, yang dimaksudkan untuk membagi-bagi kekuasaan semerata mungkin di antara aliran-aliran agama yang berbeda-beda. Sebuah negara di Timur Tengah, Libanon berbatasan di barat dengan Laut Tengah, garis pantai sepanjang 225 km, dan di timur dengan depresi Suriah, Afrika. Libanon berbatasan dengan Suriah sepanjang 375 km di utara dan timur, dengan Israel sepanjang 79 km di selatan. Perbatasan dengan Israel telah disetujui oleh PBB. Kehidupan sosial ekonomi sejumlah warga Libanon yang hidupnya melalui krisis ekonomi paling parah di negara itu dalam sejarah modernnya. Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Libanon mengatakan hampir 80% dari populasi telah didorong ke dalam kemiskinan. Dengan ekonomi yang sangat kacau dan mengkhawatirkan, seolah negara gagal menyediakan layanan yang paling dasar sekalipun. Hampir 80% penduduk Libanon diperkirakan hidup di bawah garis kemiskinan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan ini telah membuat sejumlah kepala keluarga seolah putus asa. Banyak anak-anak mereka menjadi pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Hal ini menjadi alasan negara untuk mengambil tindakan untuk dapat melindungi anak-anak dari kerja paksa. Pada tanggal 10 September tahun 2021, kepemimpinan Libanon membentuk pemerintahan baru setelah 13 bulan kekosongan di cabang eksekutif dan tanggapan kebijakan yang tidak memadai dalam menghadapi krisis yang rumit. Krisis ekonomi dan keuangan masa damai terbesar di negara itu
COVID-19 dan ledakan pelabuhan Beirut. Kemiskinan meningkat dengan pangsa penduduk Lebanon di bawah garis kemiskinan internasional. $5,50 diperkirakan telah meningkat sebesar 13 poin persentase PPS pada akhir 2020 dan diperkirakan akan meningkat lebih lanjut sebanyak 28 PPS pada akhir 2021. Proporsi rumah tangga yang menghadapi tantangan dalam mengakses makanan, perawatan kesehatan, dan layanan dasar lainnya terus meningkat. Efek inflasi adalah faktor yang sangat regresif, secara tidak proporsional mempengaruhi masyarakat miskin dan kelas menengah. Lebanon telah menyaksikan keruntuhan dramatis dalam layanan dasar, didorong oleh menipisnya cadangan devisa (FX) dan tingginya biaya subsidi impor (FX) untuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Menurut ringkasan kebijakan baru, kemiskinan multidimensi di Lebanon realitas yang menyakitkan dan prospek yang tidak pasti. 82% populasi hidup dalam kemiskinan multidimensi yang memperhitungkan faktor-faktor selain pendapatan seperti akses ke kesehatan, pendidikan, dan utilitas publik. Menurut penelitian, guncangan gabungan mengekspos nilai tukar pound Lebanon ke tekanan luar biasa yang menyebabkan depresi mata uang antara Juni tahun 2019 dan Juni tahun 2021. Inflasi melonjak menjadi 281%. Hal ini telah menyebabkan penurunan yang signifikan dalam standar hidup orang Lebanon dan non-Lebanon, dan merajalelanya perampasan dan kriminal lainnya terjadi di negara ini. Kemiskinan multidimensi yang ekstrim mempengaruhi 34% populasi saat ini, melebihi setengahnya di beberapa wilayah negara, berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Mengingat bahwa krisis sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya menimpa semua segmen masyarakat, kelompok populasi di tingkat pendidikan tertinggi dan terendah sekarang memiliki tingkat kemiskinan yang serupa. Bahkan dia mendesak pengembangan skema perlindungan sosial yang efektif yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin, terutama yang terkena dampak paling parah, dan perluasan cakupannya untuk melindungi mereka yang tidak bekerja. Menurut ESCWA, kemajuan penelitian pembangunan dan ketersediaan survei yang lebih rinci memperluas konsep kemiskinan untuk memasukkan kondisi kehidupan nyata dan faktor-faktor yang tidak terkait dengan pendapatan. Konsep ini telah diformalkan ke dalam skala kemiskinan multidimensi dan diukur dengan 6 dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, utilitas publik, perumahan, aset dan properti, serta pekerjaan dan pendapatan. Selanjutnya simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.